Jadi ketika menyerap aspirasi masyarakat itu kita ngumpulkan masyarakat, yo makan, minum itu di dalamnya itu. Jadi di Dewan itu ada namanya Sekwan ya. Ya itu yang rencanakan di Sekwan itu. Sama dengan OPD lain, dinas-dinas lain. Dokumen kita itu APBD-nya segini tebalnya. Iya, itu rinci-rinci. Boleh. Anu saja. Itu masuk keterbukaan informasi. Iya, terbuka. Itu boleh Bisa dilihat. Iya, Pak. Tak mancek, Pak. Omongannya dhuwur-dhuwur. Kudu mancek ben iso ngimbangi. Dhuwur-dhuwur kok. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi jumpa lagi bareng kita di Mangobar season ketiga, dan kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Pak Dodeng Rahmadi, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Trenggalek ya Pak ya, dari fraksi PDIP. Nah, selamat siang Pak Dodeng. Sehat Pak Dodeng? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dan gini Pak, kali ini kan kemarin Kabar Trenggalek itu sempat meliput berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah itu dari tahun sebelumnya itu kan ada 14 miliar ya Pak ya, dan kemudian di tahun 2024 ini terjadi peningkatan sebesar 2 miliar, benar gitu Pak? Ya kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Pak, peningkatannya ini untuk anggaran apa aja ya Pak? Selamat siang. Oh nggih, selamat siang. Nggih. Ya, Om. Aku nggawa kursi dhewe iki. Nang alun-alun rebutan kursi. Waduh. Iya. Musim rebutan kursi. Waduh. Musim ya. Selamat. Ini Mas Tombro, Profesor Arif Niki ngomong ngebicarain tentang ini Pak, perjalanan dinas. Kemarin kan sempat ramai ya di Instagram, di websitenya Kabar Trenggalek juga membahas tentang peningkatan itu tadi Pak. Oke, jadi selamat siang kepada rekan-rekan yang di studio dan rekan-rekan di pemirsa yang mungkin menyaksikan acara Mangobar ya. Mangobar. Jadi saya dari DPRD Kabupaten Trenggalek, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Kalau membahas tentang anggaran di DPRD Kabupaten Trenggalek, jadi kita itu kan 45 orang Mbak anggotanya, jadi banyak di sana ya. Karena Kabupaten Trenggalek itu jumlah penduduknya sekitar 700, akhirnya anggota dewannya itu 45. Kalau lebih dari 1 juta itu 50. Jadi anggarannya itu ya sekitar berapa, 30-an lah itu untuk semua kegiatan-kegiatan. Kalau sama pegawainya, kita ada pegawai di dalamnya itu sekitar 50 berapa itu anggaran totalnya sekitar 55-56. 55 sampai dengan 56. Untuk gaji dan sebagainya itu. Ya, sedangkan untuk yang anggaran perjalanan dinas sendiri itu begitu besar, itu sebenarnya digunakan untuk apa saja sih Pak? Itu setiap tahun ya kira-kira ya segitu habisnya. Ya antara 12, 14, 16 itu, bahkan pernah 18-an seperti itu. Nah itu kalau dibagi 12 bulan itu misalkan tadi berapa, 16 ya? Nah, 16 itu kan 1,3-an itu kalau satu. Untuk kegiatan 45 anggota dewan ya, plus di dalamnya juga ada pegawai-pegawainya itu. Jadi satu bulan itu 1,3. 1,3. Iya. Ayo. Dolan yang dia itu. Nah, masyarakat Pak ingin tahu itu Pak. kan tulisannya saja perjalanan dinas, tapi jadi tugas DPRD itu ada 3. Yang pertama membuat regulasi. Kalau di pemerintah daerah namanya perda, gitu. Yang kedua itu merencanakan anggaran pemerintah daerah. Itu yang ketiga itu pengawasan. Nah, dalam konsep ketiga kerja kita itu di situ di dalamnya pasti ada kegiatan perjalanan dinas dan sebagainya. Contoh pengawasan, kita mengawasi kegiatan proyek-proyek di
masyarakat, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah di masyarakat kan itu satu. Dalam konteks pengawasan, dalam konteks pembuatan perencanaan, penganggaran dan sebagainya, kita juga butuh menyerap aspirasi masyarakat. Ngoten, Mbak. Jadi ketika menyerap aspirasi masyarakat itu kita ngumpulkan masyarakat, yo makan, minum itu di dalamnya itu. Itu. Berarti nggak hanya ini ya, Ora kok kunjungan cuma keluar. buat perjalanan enggak. Kalau iya. perjalanan kita itu misalkan saya BBM-nya itu ya dari Trenggalek Surabaya itu 450. Berarti Mbak. itu perjalanan dinas itu dilakukan hanya ke luar kota ataukah juga Ya di dalam ada juga. di dalam juga ya? Nah, saya teruskan lagi. Ada item kita itu kan dua toh. Pengawasan, terus perencanaan pembangunan, terus yang ketiga itu membuat aturan atau membuat peraturan daerah. Di situ kita juga ada itu yang agak besar. Kita konsultasi ke masyarakat. Konsultasi ke Ya, masyarakat ya, berarti ya. ya, jadi selain reses kita itu di DPRD Trenggalek juga konsultasi. Kita mau membuat perda misalkan perlindungan disabilitas. Di situ kita konsultasikan ke masyarakat, ngundang masyarakat. Nah, di situ juga makan, minum, transport ada di situ kalau yang konsultasi itu. Selama masa jabatan yang apa namanya masa kerjanya DPRD, untuk pengawasan dan juga misal konsultasi ke publik seperti itu dilakukan berapa kali, Pak? Atau ada apa namanya kondisi-kondisi khusus, peraturan-peraturan khusus yang mengatur itu, Pak? Oke, setiap peraturan daerah itu kita konsultasikan ke masyarakat. Kalau tahun ini dilaksanakan ya sekitar berapa kali ya? 16-an kali lah teman-teman. 16 kali. Iya, 16 kali terjun ke masyarakat itu setiap anggota loh. Setiap anggota. Iya, setiap anggota terjun ke masyarakat, mengumpulkan masyarakat. Saya membuat ingin DPRD Trenggalek bersama pemerintah Kabupaten Trenggalek ingin membuat peraturan daerah tentang penyandang disabilitas, misalnya perlindungan penyandang disabilitas. Gimana masyarakat ini sudah bagus atau belum? Nanti ada masukan. Itu. Ya terus nih hasilnya apa, Pak? Dari satu bulan 1 miliar itu terus hasilnya apa gimana? Hasilnya ya produknya itu peraturan daerah. Kalau yang perda, kalau yang reses, itu masyarakat usul. Misalkan Pak Tombro usul, iki sawahnya perlu irigasi. Akhirnya kita sampaikan di Dewan nanti di sepakati nanti irigasinya jenengan sawah Pak Kotrombo dibangun gitu. Berarti memang judulnya tok sing perjalanan dinas, Pak. Ya memang judulnya tok. Iya, kita kan berjalan terus mancan. Berjalan dinas berjalan ya. Tapi iya, Pak, kalau misalkan ini yang itu tadi kan yang ke dalam ya. Sedangkan yang keluar, apakah ada perbandingan besaran perjalanan dinas berapa persen yang di luar dan berapa persen yang di dalam itu ada nggak, Pak? Ada. Jadi kalau di dalam kita mungkin habis yang pengawasan itu ya sekitar 1 tahun itu kan karena dekat. Iya, jadi kalau di dalam itu BBM-nya ya mungkin berapa ya 75.000 atau 100.000 tiap kali kunjungan dinas ya. Kalau yang di dalam. Tapi kalau yang di luar itu ada angka-angka yang membuat tinggi, misalkan menginap seperti itu, kita hotel teman-teman itu rate-nya ya 12 sampai 15 seperti itu. Iya. Nah, aku turunin pol, Pak. Iya. Tapi ini dibandingkan tahun kemarin, saya juga membaca yang di laporannya Kabar Trenggalek itu ada perbedaan metode pembayaran. Apakah benar begitu, Pak, di tahun kemarin dan yang sekarang? Yang sekarang kalau nggak salah lamsam ya, lamsam. Jadi bagaimana itu? Kalau yang kemarin itu at cost itu maksudnya nanti SPJ-nya belakangan. Itu misalkan hotel, kamu perjalanan saya naik pesawat itu karena pesawat kan enggak tentu itu harganya naik pesawat ke Jakarta misalkan 1.200.000 kan gitu. Nanti bilnya itu di jadi sesuai dengan 200. Kalau yang langsam itu sudah direncanakan. Jadi direncanakan sebelumnya. Oh kira-kira kamu ke Jakarta itu kira-kira 1.500 itu sudah jadi dikasihkan dulu. Oh jadi di awal ya. Jadi misalkan itu nanti sisa juga buat ininya ya. Ya. Buat
Sedewannya, bocah sedewan. Betul. Oke, baik Pak. Ya. Jadi kalau ini Pak, gimana sih anggaran perjalanan dinas itu diprioritaskan dan di dalam perencanaan anggaran umum? Prioritaskan ya, kita itu kan prosesnya, jadi di Dewan itu ada namanya Sekwan ya. Ya itu yang rencanakan di Sekwan itu. Sama dengan OPD lain, dinas-dinas lain. Benar-benar. Prosesnya itu dari tahapan RKPD, rencana pemerintah daerah itu nanti masuk di kebijakan umum anggaran, KUA, sama platform anggaran sementara PPAS. Setelah itu dibahas masuk ke tahapan Raperda, rancangan peraturan daerah. Nanti setelah itu di akhir tahun itu didok peraturan daerah tentang APBD, tentang duit kita yang kita gunakan, yang kita dapatkan. Kayak yang tahun 2024 ini kita anggarannya itu 1,9 triliun. Oh, lho Pak Tombo. Duit mau mulai duit 2000-an iki sak ngono iki jejer sak pira dawane, Pak? Lah sak lapangan. Aku ngomongnya masalah ini, Pak. Kan kunjungan kerja Pak ya. Berapa? 16 miliar Pak ya. Kan judulnya kunjungan kerja gitu. Iya. Padahal di sini orang komik kuwi tok. Ya ndak. Kenapa kok tapi dalamnya? pisah kunjungan ki sak meneh, ora judul tok no, Pak. Ya di dalamnya itu terpisah-pisah terinci. Oh, enak rinciane. Iya, ada rinciannya. Lah kan maksudnya wong tani kan ndak roh to ngono kuwi. Iya, cuma judul itu saja. Oh, Dokumen judul. kita itu APBD-nya segini tebalnya. Gimana, Pak? Iya, Gila, Pak? itu rinci-rinci. Boleh. Boleh. Di anu Oh, saja. itu masuk keterbukaan informasi. Iya, terbuka. Terbuka. Itu boleh Bisa dilihat. Nah, aku kan bayangnya perjalanan dinas ini berarti dolan to. Mosok dolan mono miliar to. Aku Yo enggak toh. paling adoh iki ning kono lho. Ndurenan ngene paling tak 50.000 kuwi. Nah, iya, lemek anune tok, transportnya tok, kan yang nginep dan sebagainya, makan dan sebagainya. Terus itu tadi, karena di dalamnya itu enek apa jenenge? Uji publik peraturan daerah itu, yang banyak itu nggih konsumsi juga itu masyarakat. Ya kalau menurutnya Bapak tadi kan kita sempat menyinggung terkait lamsam dan juga etkos ya Pak. Itu dipukul rata seluruh Indonesia seperti itu atau di Kabupaten Trenggalek sendiri barusan Ada peraturannya, Pak. ada peraturan? Jadi kita acuannya itu Perpres 53. Pak Presiden yang membuat Perpres itu 53. Diturunkan peraturan bupati. Itu. Jadi semua itu dalam konteksnya langsam ini sudah direncanakan benar-benar. Oh, saya ke Tulungagung, saya ke Surabaya itu beda-beda nilainya. Ya. Kalau ini Pak, pertimbangan utama yang menjadi dasar penentuan anggaran perjalanan dinas itu apa Pak? Kan setahu saya ada top prioritas, ada lanjutannya gitu. Ya, jadi kita acuannya itu rencana kerja. Rencana kerja itu berdasarkan program yang mau kita laksanakan. Untuk tahun 2024 kita membahas sebanyak 22 rancangan peraturan daerah. Kan itu. Saya Pak, tak ngancek Pak ya. Omongannya dhuwur-dhuwur. Kudu ngancek ben iso ngimbangi ya. Kudu ngancek. Dhuwur-dhuwur kok. Oh, baik Bapak. Iya, peraturan daerah itu Pak Tahu Bro, ya peraturan. Oh, okay. Semua jenengan itu, jadi kita yang berkaitan dengan urusan kehidupan bersosial itu kita buat aturannya. Pak, aku mau coba berita tuh Pak. Jadi sampai tuku mobil anyar Pak, yang anggarannya ngono pisan Pak. Ya. Oh, iya. Pirang miliar. 2,2 miliar ya. Ngomong Pak mobilnya. Jadi itu pun berdasarkan regulasi, Pak. Yeah. Bro, gitu. Jadi setiap dewan itu punya hak untuk transportasi. Nggih. Cuma kalau teman-teman yang lain anggota itu diberikan tunjangan. Tunjangan. Oh, tiap bulan punya tunjangan. Tapi kalau pimpinan itu diberikan mobil. Jadi tidak punya tunjangan. Pak, mobil sing biyen, yang dulu. Yang dulu rencananya itu dilelang. Oh, dilelang. Karena sudah masuk. Pomo Pak ya kan itu 2,2 miliar. Pomo 3 ning gone kasum toko ning Kijang Kapsul kowe oleh puluhan, Pak.
bisa dodol mobil nggak Pak ning DPR Pak? Ya boleh saja. Ora apa-apa Pak. Yo. Ada ini nggak Pak kriteria? Aturannya ada kriteria khusus? kriterianya, nggih. Jadi pirang ewu cc kalau pimpinan 2.500, kalau apa jenenge ketua 2.500, wakil ketua 2.000 cc ngono ki Pak Tombro. Nah, Pak, saya tadi pagi cecetan sama Trigus Pak, ngomongnya masalah alat-alat ini. Dia ngomong gini, ini bukan masalah bagus atau tidaknya, tapi masalah berguna atau tidaknya. Dan ini saya lempar ke jenengan Pak. Tuku mobil ki ora kok masalah HP orane, tapi berguna apa ndak ngono lho Pak saiki Pak. Ya mobil kan ya berguna toh Pak. Ngomong tinggi nyambut gawe. Maksudnya kan sing biyen kan sing enak mending Pak yo. Ya itu kan ganti orang. Oh, ganti nanti. orang. Iya. Iya. Jadi sekarang pemilihan anggota dewan. Nggih. Ya. Jagone Pak Tombro apa dadi Nggih. dewan, dadi ketua. Nggih. Nah, setelah jadi ketua perlu mobil. Kalau kan nanti mobil pas. Akhirnya perlu mobil. Jadi bukan saya loh yang anu tuh. Nggih. Saya itu pensiun Pak Tombro. Jadi setelah 5 tahun kita itu jabatannya hanya outsourcing. Nah, outsourcing 5 tahunan. Nanti dikai SK rakyat neh dadi neh. Lha ora dikai SK rakyat ora dadi. Jadi itu mobil itu untuk anggota dewan yang baru. Maksudku ngene lho Pak De. Kan sing lawas ki sik enek. Pomo kan ora tek elek no Pak. Pomo wis kuya sing digawe, ndak usah tuku anyar neh. Jadi duit ki kena gawe Direalokasikan ke ngono. hal-hal lain. Nah itu ada aturan memang dari pusat untuk itu dilelang 5 tahun. Per 5 tahun ada reshuffle ini ya, pelelangan Iya dan pembaruan. biasanya mungkin saya enggak tahu ya kalau apa jenenge selera teman-teman itu mungkin mungkin pimpinannya sapa ngono aku pengen seperti ini mungkin enggak bisa di situ. Jadi setiap pimpinan itu setiap 5 tahun, walaupun Pak Bupati itu ya mobil Peraturan baru. ngono Pak. Iya, aturannya seperti itu. Biasanya Pak sing anyar jalukane Pak. Kemarin kalau saya itu Fortuner. Kalau yang ini Fortuner. kalau saya dengar-dengar mau beli Innova. Kok malah Innova Pak? Innova sing piye Pak? Ya enggak tahu. Oh, ora. Oleh duit itu jadi kalau 2,2 itu dibagi 4 ya sekitar berapa ya 600 Ya, 600 gitu jadi oleh sing piye itu ya anu. Itu berarti sesuai dengan ini ya keinginan ketuanya masing-masing atau gimana tuh Pak? Atau emang ditentukan oh oke, terserah merek ini atau gimana? Ya kalau sekwan itu dua jenenge. Dua untuk acuannya untuk ketua itu 2.500 untuk wakil ketua 2.000 cc ya 2.000 cc. Biasanya nanti krono teman-teman nanti setelah dilantik itu Pak Sekwan langsung ngomong misalkan ini seperti apa. Jadi itu nanti datangnya ke teman-teman yang dilantik baru itu loh Pak Tombro. Ya, oke Pak. Kalau gitu terkait penggunaan anggaran ya untuk perjalanan dinas juga untuk pengadaan barang-barang seperti itu, bagaimana sih Pak proses pengawasan dan juga akuntabilitas dari pengeluaran itu tadi Pak? Ya kita di internal kita diperiksa oleh inspektorat. Eksternal itu BPK. Ini sudah datang BPK-nya. Jadi setiap tahun diperiksa oleh BPK. Jadi sama saja. Ada auditnya. Oke. Kalau untuk pengawasannya dan juga keterbukaan informasi ke publik nih. Jadi kan masyarakat Trenggalek juga mau tahu kan sebenarnya besaran 16 miliar dan juga penggunaan kendaraan dinas segala macam itu bagaimana transparansinya itu kira-kira masyarakat harus akses kemana nih Pak? Gini Mbak, semua itu kan pandangannya kan beda-beda. Itu kalau saya pribadi, sepanjang itu uang dari pajaknya rakyat, itu harus transparan. Kalau saya pribadi loh. Tapi ada teman-teman misalkan, oh ini rahasia, ini itu boleh tertutup, kayak sidang saja. Kalau saya itu, sidang itu tidak ada yang tertutup. Tapi di aturan, memang ada hal-hal yang misalkan rahasia itu tertutup dan sebagainya. Tapi kalau saya itu semua silahkan dilihat. Kalau anggaran itu tidak ada tertutup, itu terbuka semua. Ya? Laporan pertanggungjawaban kita ada, di APBD kita juga ada. Ini miliaran. Ngene, Iya. Mbak, aku mang
saurunge nang kene iki aku merasa bahagia, aku merasa wong sugih Pak. Tapi setelah jagongan karo sampean aku merasa gembel Pak. Aku sing diomongin miliatan sing diomongin iki. Ya mang tak baleni Pak Tombo ya. Trenggalek itu duite yang dihabiskan dalam 1 tahun dan didapatkan dalam 1 tahun itu 1.900 miliar. Akeh banget Pak Tombo. Sak gunung kut. Iya, sak gunung akeh. Jadi setiap tahun itu kita menghabiskan sekitar ya, sosoknya 2 triliun, sosoknya 2 triliun seket seperti itu. Lah ini karena agak menurun dari pusat itu 1,9 triliun Pak Bro. Yang tahun 2024 ya. Kok cara ngomongin mobil mengaku Pak. Mobil memang kan duit rakyat Pak ya. Mau disilih rakyat, mau digawe periksa ning rumah sakit ataupun ndak oleh Pak. Boleh. Ya tergantung yang punya masing-masing toh. Tergantung sing duwe sing tuku ki mang ya. Bukan. Nanti mobil itu kan diberikan ke napa jenenge yang berhak pimpinan, ya ketua. Nanti jenengan Pak Ketua aku nyilih mobilnya tangke periksa kan seperti itu ya boleh. Lah itu Pak Ketua oleh apa ora kan itu. Boleh apa Mobil enggak? rakyat loh itu. Aku dadi ketua anak tokoe Datsun. Jadi tak jejer wakeh, monggo sing arep nyilih, monggo los. Gajal 600 juta tokoe Datsun itu. Ora Gila lah. Iya ya, tapi ini Pak sekali lagi Pak, untuk keterbukaan informasi publiknya masyarakat itu bisa melihat anggaran itu di mana Pak? Laporan-laporan yang sudah dibuat DPR terkait pengeluaran selama ini. Ya di dokumen itu pertanggungjawaban. Itu bisa diakses di? Nah, nanti dipertanggungjawabkan di website seharusnya ada toh. Di website, kita belanja ya. pun di sirup itu harusnya setiap detail belanja kan Disirup ya ada ya di sirup itu harusnya. Itu oke. Karena sekarang itu kan kita sudah di pemerintah daerah pun Trenggalek kita itu sudah melakukan ini digitalisasi Pak. Jadi anggaran yang kita munculkan di sirup nanti penggunaannya belanjanya saja sekarang pakai elektronik semua kan gitu. Jadi makan saja itu transaksinya sudah pakai elektronik, digital. Jadi karena gini masyarakat itu kadang-kadang carinya sulit. Misalkan nanti ya di bagian kita itu punya JDIH namanya. Jadi di situ semua judulnya peraturan daerah. Walaupun di dalamnya itu duit, judulnya tetap peraturan daerah ya, peraturan daerah. Jadi kadang-kadang cari duitnya ada. Tapi kalau ingin peraturan daerah nomor 1 tahun 2024. Nanti ketika jenengan dapatkan isinya di situ pasti APBD. Oke. Jadi kita semua beri judul semua kegiatan di pemerintah daerah itu peraturan daerah. Nah, ya baik terkait yang 16 miliar ini kan juga berarti masuk ke APBD kan Pak begitu? Iya, masuk APBD. Masuk APBD. Nah, gimana sih Pak caranya atau DPR Bapak dan juga rekan-rekan itu mengambil langkah-langkah untuk mengefisienkan pengeluaran ya seperti yang kayak perjalanan dinas itu gimana sih Pak langkah-langkahnya? Ada nggak langkah khusus untuk memastikan oke, kita melakukan perjalanan dinas baik yang di dalam dan juga yang di luar itu menjadi lebih efisien? Ya kita berusaha Pak, kita berusaha untuk seefisien mungkin lah itu. Lagi ketemu angka-angka seperti itu sudah kita berusaha seefisien mungkin. Yang jadi durasi 2003 sama 2004 ini 2024 ini durasinya lebih 2003 lebih banyak 2023 karena kemarin perdanya sekitar 27 sekarang yang 2024 itu 22 itu jadi itu pasti lebih durasinya lebih sedikit. Aku tanya Pak sampean di rumah itu pakai kompor gas Pak ya? Nah kayak hijau itu. Iya. Tulisan buat untuk masyarakat miskin. Ora tuh. Biru lah. Oh, biru. Tapi berarti sampean maksudnya cara uripnya kecukupan Pak ya? Istilahnya ndak susah Pak ya? Ya ndak anggota dewan. Anggota dewan lho. Enak ya Pak, jadi DPR enak ya? Ngocongin aku, saya pernah maca berita nih wakil ketua DPRD Trenggalek ini masuk daftar penerima bansos. Berarti kan butuh
bantuan apa piye maksudnya Pak? Enggak, Pak Tombro. Jadi dulu saya itu termasuk warga miskin, Pak Tombro. Oh, dulu. Dulu iya. Terus Dulu kuwi wong jangankan kita itu makannya ya susah karena saya itu dari kecil dari kelas 6 SD ya. ditunggal orang tua saya. Saya hanya dengan mbah saya. Oh, Jadi kakak saya itu dulu ya sendiri. Nah, ketika dicek kakaknya dhewe sebatang kara, itu ya dapat bansos, Pak Tombro. Wong sekolah saja kita itu SMK Karya Dharma loh. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya itu bukunya 1. Saking ra duwe duit. Sak lembar. Saking Iya, rada ndablek barang paling. Oh, Bukunya 1 sempet nang saya lho Pak Tombro jam riyen. Tapi Naik kan sepeda iya, ontel. Iku sampean masuk daftar BLT kan sama sampean menjabat jadi wakil Jadi DPR ya? Jadi wakil masuk DPR ngono, Pak. Maksudnya Lah ya kita kan kaget juga. Oh, sampai Lah, berapa? itu datanya ternyata kan data dulu. kono. Iya. Itu lah sampean itu. dhewe sing ngurusi data-data. Ora. Oh. Itu. Tak kira lek ide. Wah, aku masuk BLT. Lumayan oleh 350 sesasi ngono. Ora lah, ya ora kita ambil lah. Kita bayar indigo. Oke, baik. Baik Pak, balik lagi Pak, apa namanya ke tadi perkara yang perjalanan dinas. Tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwa perjalanan dinas itu tidak hanya di dalam aja, juga di luar gitu ya. Nah, tadi perbandingannya saya lihat banyakan yang di luar karena yang di dalam cenderung lebih dekat dan bisa dijangkau. Iya. Nggak butuh ini ya, mobilitas tinggi gitu ya. Untuk yang di luar sendiri biasanya nih Pak, boleh cerita nggak sih dulu Pak Doding ini perjalanan dinas pertama kali kemana dan melakukan apa Pak? Wah lupa Pak. Udah 5 tahun yang lalu. Iya, jadi 5 tahun yang lalu. Kalau oh kita banyak. Jadi kita itu misalkan Mbak ya, kita membuat perda. Kemarin itu yang sampai 2 tahun pusing itu, kita itu menggabungkan BBR Prima dan BBR Jualita. Itu. Oh iya. Kita itu sampai studi banding ke mana-mana. Karena apa? Di BBR Prima ini sekarat itu, BBR Jualita itu bagus. Kalau ini yang sekarat ini tidak ditolong di BBR, kita mergerkan ke BBR Jualita, ini oleh OJK ini di-cut semua izinnya. Dua-duanya berarti bisa dikatakan. Iya, duanya padahal BBR Jualita itu bagus. Ini mau di-cut kan pusing kan. Akhirnya kita. di merger atau bagaimana? Akhirnya kita merger. Lah kita merger itu susahnya minta ampun. Dalam konteksnya akuntan publik itu ada perbedaan nilai kan gitu. Dalam kebijakan teman-teman takut karena di sini bermasalah yang di BBR Jualita itu yang sudah membawa korban berapa orang itu bermasalah itu sampai 2 tahun itu bolak-balik. Itu perjalanan dinasnya kemana aja Pak? Kebanyak ke Jawa Barat. Jawa Barat sudah Bali. Kalau iya, boleh tahu yang ke spesifik Jakarta. yang dituju itu bagian mana Pak di Jawa Barat? Jawa di Bali? Barat itu saya kok lupa ya sekitar Kuningan lah mungkin Kuningan. Itu ke Bali itu hanya untuk studinya ini. ke apa instansi apa itu Pak? Ya ke DPRD. Ke DPRD. Ya. Jadi gini, Mbak. Kita itu Bali ya, Pak? banyak ke DPRD ya lah. Nanti DPRD butuhnya kita apa? Misalkan butuh kita studi banding tentang merger bank ini. Itu dipanggil banknya Jawa Barat itu ya, Bank Jabar itu dipanggil DPRD. Nanti di situ kita menimba ilmu. Itu. Sama kalau di sini gitu. Kalau ada teman-teman yang datang ke Trenggalek itu misalkan pengen belajar tentang gertak. Nah, nanti teman-teman DPRD wilayah lain datang ke Trenggalek, kita panggil dinas sosial, teman-teman gertak untuk bercerita di situ. Itu. Nah, kalau yang perjalanan dinas itu ya, itu ada durasi waktunya, dirancang bagaimana itu Pak? Ada timelinenya kah? Kan tadi Bapak menjelaskan ada sampai 2 tahun ya, 2 tahun untuk mempelajari pembahasannya. Itu berarti selama waktu itu kawan-kawan dari DPR di luar kota terus atau bagaimana? Iya. Karena kan misal jalan-jalan apa namanya nggak jalan-jalan? Ya 2 hari loh Mbak, cuman. 2 hari sampai 3 hari. 2 hari sampai. Iya, itu kalau di luar pulau itu 4 hari.
Cuma itu. Jadi maksudnya 2 tahun kita itu membahas perda, satu perda itu maksimal itu 2 tahun. Apa Pak yang bikin susah banget? Ya susah itu tadi saya ngomongkan Bang BPR Prima sama BPR Zualita ini susah banget karena apa urusannya ini sakit, ini sehat. Kalau yang sakit itu tidak dijadikan satu ke yang sehat, ini di-cut izinnya oleh OJK. Hilang semua. Nah, yang sehat tidak mau dia takut digabungkan dengan yang sakit, tidak mau nanti takut dia ketularan sakitnya. Mungkin seperti itu. Iya, berarti kalau yang Belum lagi yang sakit ini memakan korban. Lah ini pengambil kebijakan iya kalau benar tak gabungkan, kalau salah kan. Berarti yang lama itu ulet aja Pak ya, ulet Iya. udur-udurannya gitu. Ya, mencari ini celah-celah aturan agar bisa merger. Ulet. Ya yang ini itu yang sehat itu nyaman berkumpul dengan yang sakit. Yang sakit ini juga nanti di sini menjadi sehat kan gitu. Oke, nah jadi kalau misalkan yang di Jawa Barat, di Bali, tempatnya kunjungan kerja ini tadi ya, kunjungan belajar ke mengadaptasi dari beberapa peraturan yang ada di masing-masing kota yang didatangi, itu berarti ada riset sebelumnya bahwa misal kalau di Jawa Barat, banknya Jawa Barat sehat gitu ya berarti. Sana pernah merger gitu. Pernah merger. Kita tanya, sana sudah pernah merger, pernah Mas. Kita dari berapa bank, ada 7 bank kemarin itu dijadikan satu sukses kan gitu, kita ke sana. Itu terlalu jadi kita datang ke tempat yang lain itu juga dengan komunikasi dulu lah itu. Nanti kalau kita datang terus di sana tidak bisa memberi jawaban, masukan dan sebagainya kan dia percuma. Iya, jelas dong Pak. Oke. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita menggunakan aparatur negara, menggunakan anggaran dari negara itu kan harus ada output yang jelas, terukur ya Pak. Yeah. Kalau boleh tahu indikator-indikator yang digunakan selama akan mengadakan perjalanan dinas itu apa aja Pak? Ya, selain tadi ya capaian perda segala macam. Ya itu, cuma itu. Jadi kita membahas peraturan daerah ini harus sesuai dengan target waktunya itu. Itu aja. Jadi kalau biasanya yang agak susah lagi kita mengambil rekan-rekan ahli itu urusan keuangan. Berarti menganggarkan lagi? Oh, kita mengambil ahli, kita ke ahli, kita ke UNER misalkan, kita ke itu urusan keuangan biasanya. Di luar ini tadi ya? Ya iya, perjalanan dinas itu juga. Oh, masuk ke Karena ada perda pertanggungjawaban bupati misalkan. Di situ kan duit semua. Nah ini kalau ndak ahlinya akuntansi untuk membuat rekomendasi kita susah. Kayak ini kita sekarang membahas perda tentang penyertaan modal ke PDAM kalau ndak salah, atau ke Bank Zualita lagi tuh. Ini kan urusan duit, nanti kita ke yang ngerti duit itu. Jadi ke perguruan tinggi itu kita ketika kita ngeblank karena di dewan itu unsurnya banyak. Saya itu teknik campur hukum kan itu. Kalau urusan akuntansi kan tidak tahu. Akhirnya kita misalkan ke UNER, ke mana gitu. Pak, aku keluar dari topik Pak yo. Aku tadi kan zaman ngomong dari kecil itu susah Pak yo. Sekarang kok bisa jadi wah, wong tinggi itu gimana Pak? Udah sama saja. Iya, itu kan maksudnya Dari kiat-kiat dulu, kiatnya itu dulu ya kita selalu bersama rakyat. Wah, sampai sekarang ya bersama. Nah, itu rakyat Pak iki Pak. Aku panggang ngene ae Pak Pak. Nah, jadi bagaimana jenengan bisa mengelola atau bisa memberi harapan. Apa yang diinginkan rakyat itu ya harus diladeni. Nah, gitu. Jadi kalau dari kecil memang saya itu ya seneng lah berorganisasi dan sebagainya kan gitu. Oh, mimpin
apa kegiatan Karang Taruna gitu bisa. Akhirnya kan di situ muncul kepercayaan. Harus itu, ke organisasi sosial ini harus masuk. Tiba ini gede duitnya nyelot akeh demen ngono Pak. Ya kan kelep rezeki itu kan ya urusan Wah, mengikuti ya, yang mengikuti. di atas itu Pak Tambro. Jadi harus kita kejar sejauh manapun lewurung rezeki ini itu ya kita tidak dapat. Contoh saya Nggih. magang dewan 3 kali. 3 kali. Iya, ora dadi. Ini diber terus, sesuk neh ora dadi neh. Oh, evaluasi itu neh kan gitu. Ya, Akhirnya dapat. iki Pak, maksudnya lek cara aku yo Heeh. magang dewan ora dadi pisan wis entek sih Pak, ora ndopo kok Pak. Iya. Lemes. Lah wis nol lha sampean kan berarti nek stoke akeh ngono Pak. Ora. Stoknya apa? Stoknya Lah kamu gagal, kan entek akeh to Pak yo gagal yo. So nyalon neh, gagal neh. Kan yo entek akeh neh Pak. entah apa, enggak lah. Enggak to. Mek tinggi tuku baliho, cetak piro. Tuku banner. Tuku banner. Lah amplop. Amplopnya ndak. Oh, enggak amplop Pak. Ndak amplop-amplopan weh. Amplop ben becek maksudku, becek kan. Becek. Ya mungkin kalau pertemuan kita ngundang masyarakat, Ya. kan yo karena jauh ya sangoni. Uang bensin. Awak Transportasi. bensin. Transport. Tapi Pak Tambro, daripada kita ngumpulkan orang itu nyangoni, kita juga bisa datang ke mereka. Saya itu modal saya itu cuma Surya Sakso Pak Tambro. Untuk datang ke mereka di yasinan, di wes pokoknya pertemuan gerakan gitu. Gerakan itu wong kerja gerakan itu ora butuh sang, butuh rokokan. Rokok. Ya yasinan, kuwi sing mangan sing nanggung duit sing di omah. Kalau kayak Nah, gitu tuh, butuhnya kan rokokan iya, gitu. kalau kayak gitu tuh masuk ini dianggarkan di perjalanan dinas juga atau gimana? Oh, Wow. enggak itu ngomong liane Mbak. Oh, Itu enggak kan kalau misalkan bapaknya tadi kan juga membahas perjalanan dinas itu enggak selalu yang keluar, tapi juga ke dalam. Misalkan perjalanan dinas yang ke itu dalam. yang resmi. Oh, yang resmi ya. Oleh hal-hal seperti itu tak Itu mungkin resmi. atau Nggih. anu apa jenenge golek swara kan gitu. Berarti kan kalau daripada sampean ngundang wong, sampean moro. Jemput bola. Ya, gitu. jemput bola itu Jemput bola. itu hemat. Itu ora usah biaya. Ora usah kakek. Iya. Strategi Mas Romo. Heeh. Aku besok mau aku maju no ya Pak. Gen maksudnya aku modalku saiki nang kene iki nek 600.000 Pak. Cukup apa ora? Enggak cukup. Enggak cukup. Enggak cukup. Jawaban baik. Nah, kalau mau jadi ya harus rajin. Jadi paling ilmunya paling apa jenenge? Paling tinggi itu ya rajin. Rajin turun ke Kerja keras. masyarakat. Iya. Tapi Itu rajin tok ya. Kalau kerja keras rajin. 600.000 enggak cukup, kira-kira anggarannya minimal berapa Pak jadi Minimal. anggota dewan Pak? Minimal ya M. murah lah. Murah. 30 sampai 50 30 juta ya wis cukup. Wah, kena Yang ya. penting rajin. Utang BRI nang kur, utang 50. Ki Dimaju. magang dewan. Nah, bahasan kalah, bingung nyaur kuwi engko. Duit 50. Iya. Sing nganu anu di luar konteks gitu. Luar kontak emang iki. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu juga tetap ngomongin ini ya anggaran. Nah, kalau yang tadi kan sudah sempat dibahas ya Pak ya terkait yang output yang dihasilkan selama perjalanan dinas. Ada kemungkinan nggak sih Pak, semisal terjadi realokasi atau refocusing anggaran dinas dan mengharuskan ada pengurangan? Itu memungkinkan nggak Pak untuk anggaran dinas di anggaran yang udah dianggarkan gitu? Kalau aturannya kan kita akan tergantung aturan, Mbak. Jadi semua itu manut aturan. Kalau aturannya dari pusat berubah ya berubah. Jadi nggak ada kemungkinan kalau misalkan Ada saja kemungkinan, yang penting aturannya. Jadi aturan itu dari atas semua itu. Kayak misalkan waktu COVID, nggak boleh keluar ya sudah, nggak bisa keluar aturannya itu ya sudah. Nggak COVID itu nggak keluar. Rumah. Ngono lho. ya. Sik, emang sampean kan anggaran berapa miliar ini Pak ya? Outputnya ke masyarakat ini apa? Dalam bentuk apa Pak? Undang-undang apa? Iya peraturan Pak Peraturan. Tobro. Iya peraturan itu jumlahnya kalau kemarin itu sekitar 27 juta. Kalau sekarang 2024 ini kita 22 peraturan. Peraturan. Oke. Terus masalah jalan rusak, kuwi piye kuwi?
Dalam rusak dandane, Pak. Pemerataan mangga. infrastruktur. Mulai Pak, rumah ini. Jadi gini, untuk teman-teman bule itu sebenarnya kita skala prioritas neng saking ombone. Jadi ya tak ceritani kita duit kita itu sekitar 1,9 triliun gitu. Ternyata sing 1 triliun itu nggih bayari pegawene dhewe Pak Trombo. 1 triliun separuh dhewe ya. Ini separuh dhewe. Itu untuk membayari Nggih. pegawai. Nah, ada sekitar 500 sekian lah, 600 itu namanya belanja barang dan jasa. Itu di situ, di dalamnya itu ada belanja-belanja kegiatan-kegiatan sing misalkan lek dalan ke perawatan dan sebagainya itu. Neng sing tinggi bangun sesungguhnya itu kita itu sekitar belanja modal kita itu sekitar 300 sampai 400 miliar. 400. Ya. Jadi misalkan ya dalan nang bule. Nggih. Kemarin kita belanja didandani dipiur-piuri, sing jeglong-jeglong ditempel kan itu. Itu masuk belanja barang dan jasa. Tapi bangune dalan ngepring kuwi, teko bangun sari kuwi belanja modal. Kan seperti itu. Jadi untuk belanja modal kita sekitar 300-400-an miliar. Ning bertahap. Lah itu pun dibagi 14 kecamatan sian. Duit 300 dibagi 14 kecamatan. Sehingga nang pule ku bagiane ya mek sekitar 7 sampai 10 kan itu kan bertahap. Sing penting komitmennya dibangun terus. Ini kan dibangun terus. Karangan Soko Kidul itu kemarin wis selesai. Jadi aja kok mek iki tok ndak. Yang penting komitmen untuk rakyat, Pak. Iya. Berarti kan output jenengan tadi kan undang-undang, Pak. Kita itu jalan mantap kita itu 76% sing apik. Sing apik. Berarti 4 tambah 24% sing urung apik Pak Tombro. Jadi seakeh sing apik itu bertahan. Tapi kader enak itu. Sampai Pak Bupati kemarin utang duit 150 miliar. Itu nggih bangun jalan. Jaminannya Fokusnya itu dongko. Jajal. Dongko. Kemarin dongko kalau tidak disupport dengan uang pinjaman itu 40 miliar. Ya saya nemen. Kan gitu. Jadi kita beruberan dengan karena kita itu kondisinya di wilayah itu kan alam ya. Jadi kita beruberan iki wis dibangun kene rusak, iki dibangun ganti kene lah rusak kan gitu. Jadi itu. Tapi yang penting kita 76% itu sudah bagus. Terus ngeten, kata jenengan tadi kan outputnya undang-undang. Berarti kan undang-undang itu yang buat rakyat. Terus pembelian mobil tadi kan berdasarkan undang-undang 5 tahun sekali, Pak ya. Berarti ngomong kan undang-undang yang buat rakyat, yang buat DPRD itu ya. Itu undang-undang ini diganti, mobil itu dialokasikan untuk jalan misalnya. Itu undang-undang mobil ini dicoret. Uangnya digawe dandani jalan itu apa iso? Bisa saja. So. Kalau saya itu lebih ekstrim usul ya. Iya. Anggota dewan itu bayarannya itu UMR. Wes selesai gitu. Kamu percuma bayarannya karena apa tunjangannya puluhan juta. Ora usah ana tunjangan ya UMR. Pakai tunjangan ya, Pak. Wes. Tapi ora boleh ora rebutan. Ya kan ora rebutan malian. Oh iya. Ora gelem, temen kalau dadi dewan malah ora gelem. Ora gelem ana UMR kan. Ya, tergantung yang membuat aturan. Balik neh Pak Tombro. Makanya milih pemimpin kuwi ya aja syukur angger meh disangoni 50.000 sangone. Iki imbasnya itu ke kita, Pak Tombro. Pemimpin kita itu bagus, hasil yang akan diberikan akan bagus. Outputnya ya apik. Jadi aku diusul gitu. Menarik itu. Anggota dewan bayaran UMR. Wes bar ora rebutan dewan. Tapi saiki Pak dengan sekarang ini Pak ya. Jadi DPR ini penak ora? Ya penak bayarannya akeh. Bayarannya akeh. Bayarannya kan ora rebutan Pak Tombro. Iya bayarannya banyak. Modelnya juga gede tapi ya. Iya. Oleh gede kuwi kan sing ora iso. Nggih. Tapi kalau kita benar-benar terjun ke rakyat, ya sebenarnya ya enggak lah itu tadi. Yang penting rajin terjun ke rakyat, masyarakat pun akan tahu oh iki sing bener-bener iso tak sambati. Berarti aku mau tak nandur, Pak. Nandur suara. Iya, nandur suara. Saya ini Paling kan esuk timbang kecil sawung kas. nandure Pak Tombro. Magang pisan ora dadi oleh
sekitar 700 suara. Yo wes, alhamdulillah 700. Berjuang lagi dapat 3.000. Alhamdulillah 3.000 ora dadi. Berjuang lagi dapat 8.000 baru. Oh, tempat bro. Berarti nandur sih intinya. Iya, nandur nandur suara sih. dari ngene. Dua. Oke. Dor. Oh iya Pak, tapi saya dengar-dengar ini ya Pak ya. Kemarin ada anggota DPR yang punya CV kalau nggak salah. Itu gimana Pak tanggapannya Pak Dede? CV ya. CV. Oh, ya karena berangkatnya, Mbak, teman-teman itu banyak, ya sebagian lah, ya sekitar 40% itu berangkatnya dari pengusaha. Itu. Yang penting setelah jadi anggota dewan nggak boleh. Oh nggak boleh ya berarti? Nggak boleh. Namanya nggak boleh tercatut jadi ini. Oh iya nggak boleh. Kayak saya pun punya. Dulu kan saya itu punya media juga. Dia punya, tapi setelah jadi dewan kan ya berhenti itu ya berhenti. Karena agar jangan ada konflik kepentingan. Konflik Berarti kepentingan. tidak boleh punya usaha ya kalau di DPR itu. Boleh, ya nggak boleh. Yang penting ada konflik kepentingan. Saya pun punya PT itu sekarang boleh Pak Tom, Bro. Tapi misalkan sama jadi dewan PT-nya PT ngaret urusannya kayak konten, kan tidak ada kepentingannya dengan pemerintah. Boleh saja. Lah orang ono ya artinya orang usaha itu kan ya macam-macam gitu. Yang penting tidak ada konflik kepentingan dengan Nggih. Oh iya. Jadi DPR kan itu termasuk usaha, Pak ya. Oh iya Pak, kalau kemarin kan di websitenya Kabar Trenggalek dan di Instagram, di Facebook itu kan sempat rame yang ya terkait yang tadi yang kita bahas tadi anggaran dinas perjalanan dinas sebesar 16 miliar. Nah itu kan tanggapannya bervariasi gitu nggak sih Mas Teguh? Oh iya. Bervariasi. Masa lah aku mikirnya yo ngono perjalanan dinas sak mono miliar. Geo kok dolane endi ngono pomo. Kan nggak Kan dolan. kalau saya sebagai rakyat kan ngono, Pak. Judulnya perjalanan dinas. Berarti mikirnya jalan-jalan iki mesti sak mono miliar ngoten lho. ya, tapi ada yang dibahas contoh ya ini numpak pesawat Surabaya Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, Surabaya Jakarta itu 1.200.000 sampai 1.500 lah. Kan harganya kan 1.500 itu kalau PP berarti kan 3 3 juta. Ping 45 wong itu 3 juta ping 45 Akeh 10 juta, bro. nggih. Hah? Akeh 10 juta. Iya kuwi 100 Meh 150, ya. 150 juta. Masalahnya kita itu 45 orang. Berarti sekali perjalanan dinas juga keseluruhan anggota Iya, DPR Bang. pasti ikut ya? Oke. Tapi yang dibahas beda-beda. Jadi misalkan setiap 1 bulan itu kan komisi itu kita jadwalkan 1 kali, Mbak. Di komisi kita itu punya 4 komisi. Komisi 1 tentang pemerintahan, komisi 2 tentang keuangan, komisi 3 tentang pembangunan, komisi 4 tentang kesejahteraan rakyat. Nanti kita jadwalkan 1 bulan 1 kali. Itu berangkat semua. Tapi beda-beda tujuannya. Bahas sesuai bidangnya masing-masing. Ngono pesawatnya berarti 150 juta loh Pak Tambo. Belum penginapannya. Iya, 1 kali jalan. Itu dari APBD, Pak ya. Iya. Apa ya, Pak singkatannya? Anggaran pendapatan dan bersama belanja. Dodi. Oh, nah kalau dia ini Dodi ngono ya Dodi. Oh, Ini ngobrol lah itu. Oh bareng Pak Mundo. Gitu. Cuma nggak- akhirnya dia ini Dodi ngono. Kayak daerah. Daerah, Mas. Mulai jadi Dodi ngono. Kok iso? Oke. Nah itu Pak, itu kan masing-masing komisi ya yang dibahas pasti beda-beda ke Nah, beda-beda. berbagai tempat juga ya. Itu pasti melakukan anggaran dan berarti mereka juga punya tiap kali keluar kota itu pasti punya misi khusus kan seperti itu. Iya, pasti punya. Dan Ada indikatornya pun pasti juga Iya, jelas pasti. ya. Iya. Seperti itu bisa nggak sih Pak kinerjanya DPR itu diawasi ketika melakukan perjalanan dinas? Iya, harus diawasi. Harusnya diawasi. Yang ngawasi siapa? Ya nanti SPJ-nya itu kan kalau di internal itu dilihat inspektorat, yang dilihat BPK kan gitu. Kalau- Masyarakat pun juga bisa mengawasi. Nah, kalau yang Gitu. masyarakat ini tadi kan kalau yang disirup itu anggaran Itu saja. anggarannya saja, Anggaran ya. saja. Nah, kalau untuk keterbukaan informasi
seperti apa saja yang dilakukan Dewan ketika melakukan kunjungan kerja ataupun perjalanan dinas, itu bisa dilihat di mana, Pak? Ya bisa tanya, kalau itu nggak bisa dilihat. Ya, jadi tanya ke bidang-bidang masing-masing. Komisi 1 misalkan, setelah pulang ditanyain apa yang kamu kerjakan di sana, outputmu apa, itu bisa. Kalau ini ya, saya melihatnya kalau misalkan Bupati ya, Mas Ipin itu beliau melakukan keterbukaan informasi publik itu melalui sosial media. Apakah DPR nggak ada rencana melakukan ya keterbukaan informasi terkait perjalanan dinas atau ya program-program lain yang DPR lakukan? Ya sebenarnya di IG dan sebagainya itu sering kita tampilkan, tapi tidak semasif harapan masyarakat itu, belum lah, karena memang kita itu juga terbatasan SDM. Tapi ada rencana? Saya itu kan pengen ya, sebenarnya setiap paripurna itu di live aja, sampai sekarang belum keturutan, karena di Dewan memang SDM-nya mungkin masih kurang. Karena asik sebenarnya kalau di lab apa yang dilaksanakan di Dewan. Kalau di DPR RI kan dia sudah punya TV parlemen. Kita kan harusnya juga seperti itu, tapi SDM kita masih terbatas. Jadi ketika bisa di live seperti itu, live streaming ya, live streaming itu bisa dicek masyarakat. Iya, masyarakat tahu yang dibahas itu apa. Pengenku yang ngono. Indikatornya jelas, gitu. Oke. Bapakku ki tukang bangunan, Pak. Berarti kalau dia indikatornya dia bekerja bagus atau tidak, ini berdasarkan yang punya rumah. Kalau yang punya rumah bilang, wah ini bangunan apik, ya berarti dia berhasil bekerja. Terus kalau sampean patokannya sampean itu berhasil atau tidaknya, apa yang menentukan pekerjaan DPRD itu bagus apa tidak gitu loh? Ya secara kan banyak indikatornya Pak Tombro. Kalau kita itu di Dewan itu namanya alat kelengkapan Dewan, alat kelengkapan partai. Itu yang menilai partai juga. Jadi Dewan itu cuma alatnya partai loh. Itu. Jadi yang menilai partai juga. Layangnya, Pak. Alat itu arite. Kalau Pak Tombro arite. Terus di masyarakat kita sebagai wakil masyarakat dinilai juga oleh masyarakat. Itu secara idealisme, secara praktisi, misalkan saya backgroundnya hukum misalkan ya, secara keilmuan saya harus juga mempertanggungjawabkan. Itu jadi penilaian itu banyak. Nanti penilaian akan keluar sendiri-sendiri. Misalkan 5 tahun kita tidak diberangkatkan oleh partai, penilaian partai karena kita kerjanya buruk. Oleh masyarakat, waktu magang kita tidak dipilih karena kinerjanya buruk, kan gitu. Secara keilmuan kita juga akhirnya tidak puas karena kita tidak bisa mengimplementasikan idealisme kita, kan gitu. Macam-macam. Gini Pak, kenapa saya tanya itu tadi? Karena di sosmed itu banyak berseliweran berita-berita itu bubarkan DPR kan berarti rakyat ini enggak suka dengan DPR, Pak. Berarti kan indikatornya bagus atau tidaknya kan berarti masyarakat yang menilai. Yeah. Kalau masyarakat yang menilai itu enggak suka, berarti enggak berhasil. Iya. Masyarakat itu kok banyak yang di sosmed itu banyak yang berita-berita bubarkan DPR gitu. Iya, kalau bubarkan DPR tidak bisa Pak Tombro. Kalau bubarkan DPR itu ganti dulu Pancasila. Kita pengen jadi kerajaan gitu ya, raja, itu baru tidak ada DPR, kan gitu. Jadi kalau kita itu selama itu ada Pancasila, ada sila keempat itu, akhirnya simbol demokrasi kita itu ada eksekutif dan yudikatif, ya ada eksekutif dan legislatif, karena ada presiden, ada DPR. Jadi pengen bubar ya ganti dulu negorone kan gitu. Biarin negara. Ganti DPR yang bener. Ganti DPR. Ganti DPR pilihan yang bener, aja milih orang milih guru-guru seketahu ya repot. Baru lewat dipilih yang bener, DPR bener membuat aturan yang bener. Itu jarene bubar DPR loh Pak. Enggak oleh loh. Berarti
rapat loh, disiarkan secara langsung ini apik berarti Pak. Tapi belum ada SDM-nya untuk menyiarkan secara langsung memang Pak. Iya, kita kekurangan SDM. Tapi dengan anggaran yang segitu banyaknya masuk kekurangan Pak. Dengan anggaran yang miliaran triliunan itu. Ya sudah masih kekurangan. Kekurangan. Karena Jadi mau ditambah lagi ya Pak anggarannya? Atau gimana Pak? karena memang SDM kita memang sangat terbatas. Karena yang ini hebat-hebat ini sudah terserap di Kominfo. Ya, oleh Kominfo. Dinas Kominfo. Kita di DWR ini masih beberapa orang ini agak kesulitan. Ya kalau kita minta misalkan yang bagus itu mungkin bisa. Ini tergantung kebijakan penempatan pegawai kan gitu. Karena kalau kita kontrak misalkan dengan perusahaan luar untuk masuk di situ, itu nambah duit lagi atau semakin besar kan gitu. Belum ada anggaran arah situ. Iya. Ngono, Mas. Oh, paham orang. Maya lagi. Menurutku, jadi Dewan itu menganggarkan 16 miliar itu juga ada ini ya outputnya jelas. Apa namanya? Untuk perda kah, untuk studi banding pembuatan peraturan daerah. Berarti DPRD gawe peraturan iki kudu gawe anggaran, kudu duwe anggaran Pak ya. Lek ora duwe anggaran Tidak ada di perda. donasi. Gak ngerti. Donasi. Open donasi. Pendonasi. Open donasi. Iya, harus pakai anggaran karena ya memang ya itu. Nah itu segala sesuatunya kita berjalan itu ada mekanisme aturannya. Ketika kita ini masyarakat itu yang melek tentang politik, yang masa depan generasi kita itu pengennya semakin bagus, yo harus masuk di sistem aturan ini. Kalau pengen merubah aturan juga harus masuk. Oh ini aturannya, ini perjalanan dinas itu harusnya dihapus, itu harus masuk. Buat aturan kan gitu. Neng ini aturannya dari pusat semua. Nah, kita yang di daerah itu, ya itu tadi saya punya harapan kalau bisa dewan itu dibayar UMR. Sudah tidak ada tunjangan-tunjangan apa-apa. Saya punya harapan itu, tapi karena memang aturannya yang buat orang banyak belum bisa terwujud itu Pak. Oke, Tapi baik. lek UMR kan malah orang yang pengen Pak. Iya, Terus yang membuat undang-undang apa terusan? ya kan pasti ada lah yang Menyeleksi, pengen para apa jenenge, para pejuang negara. Iya, pejuang negara. Itu Mas. Jadi menarik banget ya buat gimana nanti apa gagasannya Berarti Pak Dodeng tadi. ojo beli mobil dinas numpak Suprapit. Iya, wong bayar UMR pakai sepeda ontel aja kan gitu. Ojo beli mobil plat merah. Itu kan pernah terjadi di era tahun 90-an, Dewan 90-an itu gajinya kecil. Kecil, Pak. Iya. Itu semangatnya. Tapi kerjanya beneran ya, Pak ya? Sangat luar biasa. Nggih. Gitu. Oke, mungkin ini aja ya karena durasinya juga sudah mepet. Makasih banget. Menarik sekali. Jadi kita tahu lebih banyak lagi bagaimana anggaran 16 miliar yang dianggarkan untuk kunjungan kerja dan juga perjalanan dinas itu di apa namanya? Iya, digunakan untuk kepentingan rakyat. Gitu. Iya. Dan mungkin ada closing statement ya dari Pak Dodeng, monggo. Oke, jadi ya itu kembali lagi tugas anggota dewan itu perencanaan, pembangunan, terus membuat regulasi, membuat aturan itu, terus yang ketiga itu pengawasan. Jadi kepada masyarakat kalau memilih dewan, mumpung ini waktunya proses pemilihan, monggo tulung sing bener-bener, jangan asal pilih saja, biar berguna bener kanggo masyarakat. Memilih itu ya biar berguna kanggo masyarakat. Eman-eman duit kita, hasil pajak kita sudah membayari mahal anggota dewan, nanti kalau tidak berguna kan dibuang ke tong sampah saja. Buat apa gitu ya? ya? Buat apa kan gitu. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan nanti hasilnya pemilihan yang ke depan ini semakin lebih baik, bisa semakin membuat masyarakat di Trenggalek semakin sejahtera gitu. Ya, oke, baik, mungkin itu aja sharing kita di sesi Mangobar
episode 3. Terima kasih kedatangannya Pak Doding, sharing-sharingnya. Terima kasih, sama-sama, Mbak. Ya, masyarakat jadi tahu juga kemana saja larinya anggaran 16. Pak mulai nandur suara. Nandur suara. Besok oleh mobil dinas. Baik, mungkin itu saja ya, kita jadi tahu kemana larinya 16 miliar yang dianggarkan oleh pemerintah seperti itu ya Pak. Terima kasih. Selamat siang.